Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi an'amana bitaufiqi wal hidayah wa asta'inuhu bihaulihi wa quwwatihil qawiyyah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu, teman-teman sekalian, baik yang hadir secara langsung maupun hadir secara online atau virtual. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga kita sekalian masih bisa melaksanakan puasa Ramadan dan juga amalan-amalan ibadah yang lainnya. Sholawat dan salam disampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati, sore kali ini kita akan membuka kitab Durratun Nasihin ya, yang dikarang oleh beliau, mu'alifnya Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi. Untuk pengarang kitab ini kita hadiahi suratul Fatihah. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin sekalian, teman-teman sekalian, teman-teman mahasiswa yang hadir, kemudian juga teman-teman saya yang hadir secara virtual dan senior semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Kitab ini ya, kitab Durratun Nasihin ini banyak sekali ya menukil ataupun menjelaskan tentang hadis-hadis motivasi, hadis-hadis yang mengajak semangat di dalam beribadah ya. Apalagi ini ibadah di bulan Ramadan ya. Ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua masih ada dalam kondisi puasa ya. Dan mudah-mudahan juga kita bisa melaksanakan puasa sampai akhir, amin amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab ini ya, di dalam kitab Durratun Nasihin ini ada dijelaskan tentang fadilah syahrul Ramadan, tentang keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan Ramadan ya. Jadi keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan Ramadan ya. Kenapa ini disampaikan ya? Ada sebuah hadis di dalam kitab ini ya. Hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dijelaskan di dalam hadis ini, walidha qala sallallahu alaihi wasallam, al jannatu musyaqqatun ila arba'ati nafarin. Al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimina fi syahri Ramadan. Berdasarkan hadis ini dijelaskan bahwa ada 4 golongan ya. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Ya, apakah kita termasuk nanti yang dirindukan oleh surga atau tidak ya? Surga akan merindukan 4 golongan, senang kepada 4 golongan ya, senang ya. Kalau senang, kalau cinta ini hal-hal yang tidak mungkin dilakukan akan kita lakukan. Yang namanya menyenangi sesuatu maka tidak ada beratnya ketika akan melakukan.
Orang yang senang sholawat, yang cinta sholawat, maka tidak ada kesulitan, tidak ada keberatan untuk terus melantunkan sholawat. Terus mencintai orang-orang yang melantunkan sholawat. Dimanapun berada, ya, itu karena dia mencintai sholawat. Orang yang menyukai suatu tempat tertentu, dia pasti akan mengunjunginya dengan berbagai cara. Dan itu dilakukan dengan senang hati. Orang yang ingin mengetahui tempat tertentu ziarah, ya, misalnya ziarah Makkah, Madinah, maka dia akan berupaya untuk bisa ke sana meskipun bayarnya mahal, ngumpulkan dan lain sebagainya. Orang yang pengen wisata ke suatu tempat, orang yang ingin wisata ke suatu tempat, ya, maka dia akan berupaya untuk mencapainya. Itulah kalau sesuatu disukai atau disenangi. Ya. Jadi kalau sudah menyenangi sesuatu, sesungguhnya tidak ada yang berat untuk dilakukan. Ya. Sampean menginginkan HP terbaru, terbaik, maka bagaimana caranya agar memiliki HP terbaru dan terbaik itu? Sampean memiliki orang yang dicintai, ya, memiliki orang yang disenangi, maka berusaha untuk bagaimana mencapainya, itulah orang yang senang. Nah, ini ini kalau sudah mencintai sesuatu. Nah, berdasarkan hadis ini ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Jadi surga merindukan 4 golongan. Yang pertama adalah orang yang talil Quran, gemar membaca Al-Quran. Jadi orang yang gemar, senang membaca Al-Quran termasuk yang dirindukan oleh surga. Nah, makanya mumpung bulan Ramadan, ya, tentu mari kita mengingat bulan kemuliaan ini, salah satunya dengan mengisinya terus-menerus membaca Al-Quran. Meskipun di luar bulan Ramadan ini tentu kita juga tetap membaca Al-Quran. Tadi kita sudah membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, sudah juz berapa tadi? Juz 14 ya. Ya, juz 14. Puasanya ke-7. Ya, berarti ya kalau di rata-rata ya setidaknya 1 hari lumayan 2 juz. Meskipun bareng-bareng digotong royong. Sekarang kan banyak sekali model-model khataman berjamaah. Ya kan? 1 orang 1 juz, 30 orang 30 juz. Ya. Berbagai grup WA itu menyelenggarakan khataman online. Ya, ada yang 1 hari 1 juz, ya, maka 30 orang 1 hari khatam 1 juz, 30 juz. Ada yang jamaah ibu-ibu itu, ya, itu purnawirawan sudah pensiunan. Itu 1 hari 2 juz. Ya, itu ibu-ibu loh sudah pensiunan. Kira-kira kalau mahasiswa, kira-kira sehari berapa juz? Kalau ibu-ibu saja yang pensiunan 1 hari bisa 2 juz, kira-kira teman-teman tentu mesti punya lebih banyak waktu untuk tahlil Quran, gemar membaca Al-Quran. Ya. Kalau kita ingin dirindukan surga, syarat pertama menurut hadis ini adalah tahlil Quran. Apa? Gemar, senang membaca Al-Quran. Senang baca Quran apa senang baca WA? Puasa biar enggak kerasa Pak, itu paling gampang ngabisin waktu itu dengan PS-an. Ya enggak? Itu kalau PS-an itu cepat itu. Sak jam ki gak kerasa, ya enggak? Ya. Tapi kalau membaca Quran itu 2 lembar itu wis kesel. Ya, itulah tantangannya, ya. Maka dijelaskan kalau kita ingin termasuk golongan yang dirindukan surga, yang pertama adalah tahlil Quran. Yang pertama. Yang kedua adalah wahafidil lisan. Wahafidil lisan.
Siapa itu? Orang yang mampu menjaga lisannya. Ini juga termasuk golongan yang dirindukan oleh surga. Ya. Lah lisan ini sekarang maknanya dua. Kalau dulu lisan itu langsung ngomong, jelaskan, ngomong gitu lisan. Sekarang lisan itu ngomong dan tulisan. Itu termasuk lisan. Ya. Jadi tulisan-tulisan kita semua, tulisan-tulisan saudara-saudara sekalian, tulisan-tulisan jenengan sekalian, ya, di Facebook, di Instagram, di Twitter, itu adalah bagian dari lisan kita. Maka jadilah orang yang hafidil lisan, orang yang mampu menjaga lisannya, baik omongannya maupun tulisannya. Nah, ini era milenial, era medsos sekarang ini, berhati-hatilah, ya, berhati-hatilah di dalam memegang dan mengendalikan lisan melalui Android ataupun handphone yang panjenengan sekalian pegang ini. Jangan sampai puasa kita itu habis pahalanya, hilang pahalanya. Kenapa? Karena yang puasa itu hanya menahan lapar dari pagi sampai maghrib saja. Tetapi yang lainnya tidak puasa, tangannya tidak puasa, mulutnya ya rajin, pokoknya rajin banget. Rajin nyetatus itu. Rajin banget ya. Tidak berhenti itu, sehari itu, sekarang saya tanya nih teman-teman yang muda nih. Sehari itu kira-kira ada enggak 10 kirim WA, ada enggak? Oh lebih. Oh lebih ya. Nah, kalau lebih ya kita perhatikan ada enggak ya tulisan kita yang sekiranya manfaat, maslahat kepada yang lain, atau sebaliknya ada enggak tulisan ataupun kata-kata kita yang memberikan madorot kepada yang lain. Nah, ini kalau kita ingin termasuk golongan yang dirindukan surga, maka jadilah orang yang mampu menjaga lisannya, hafidil lisan. Yang ketiga adalah wa mut'aimil ji'an, ya. Golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surga, ya. Jadi dirindukan itu tidak hanya oleh seseorang yang mencintainya. Ya kan? Kalau dirindukan oleh seseorang itu biasanya apa? Sering menyebut ya namanya, ya. Wa kasura dzikruhu, ya, banyak menyebut namanya. Orang menyenangi sesuatu mesti sering mengingatnya, ya enggak? Sering menyebutnya. Wis, siapa misalnya? Mas Aris atau Mas Kiki, ya kan? Ya. Mas Nanang, senang kepada seseorang, mesti dia eling-eling wajahnya, Masya Allah. Ya. Baru bangun itu yang dikirim WA itu ya si dia. Dek Jolali tangi, sahur. Ya, Mas Aris kalau mau buka begitu, yang ditanya panggilnya apa? Dek apa beb apa? Ya. Sudah persiapan buka atau belum? Yuk buka bareng yuk. Jadi kalau menyenangi sesuatu pasti akan banyak menyebutnya gitu. Itu logikanya begitu. Kalau demikian, kalau kita menyenangi Nabi, menyenangi Rasul, berarti banyak menyebutnya. Berarti banyak bersolawat, ya kan? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Sering menyebutnya, ya. Semakin sering menyebutnya, semakin kita sering bersolawat, berarti kita mencintai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan kita sering menyebut si dia yang kita senangi. Semakin sering menyebutnya berarti rasa rindunya luar biasa. Nah, itu kelompok yang ketiga, ya. Kelompok yang kedua. Yang ketiga adalah wa mut'aimil ji'an, ya. Yaitu siapa? Orang yang memberi makan orang-orang yang lapar. Artinya orang yang peduli terhadap orang lain. Ya.
Jadi orang yang peduli terhadap orang lain termasuk kelompok yang dirindukan surga. Nah, Ramadan, puasa Ramadan ini termasuk membentuk kepedulian kita kepada yang lain. Ya kan? Nek wayahe urung buka gak oleh, ya ndak boleh. Deka buka duluan ndak boleh. Masa nunggu buka puasa sambil udu dia ndak boleh. Nunggu buka puasa sambil ngopi ya ndak boleh. Ya. Jadi ada waktunya, sahur kapan waktunya, buka kapan waktunya. Sahur jangan semaunya, tanginnya subuh terus sahur gitu. Ya bukan sahur itu namanya ya. Sahur ya ada waktunya. Kalau sudah imsak ya kan, ya berarti sudah saatnya mau selesai, harus berhenti ya, menjaga imsak ya. Apa namanya? Artinya menjaga. Jadi salah satu kelompok yang dirindukan oleh surga siapa? Mereka yang memberi orang yang lapar, memberi makan bagi orang yang lapar. Artinya orang yang peduli kepada yang lain ya. Nah, jadi kepedulian ini ada dalam dimensi puasa. Jadi dengan puasa jangan sampai justru menghilangkan kepedulian satu dengan yang lain. Ya, orang bertakwa kok sendirian, seolah-olah dirinya itu paling bertakwa. Yang lain itu dianggap tidak. Loh, puasamu ki lho puasa jan ranggenah, rak mutu puasamu ki. Puasa ki lho kaya aku. Wah, kaya aku ki lho puasa. Ki piye? Ya meludah. Tuh. Puasa. Ya, turu, tidur, kan? Karena tidur itu bagian dari pahala. Naumu shaimi ibadatun. Wah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Wasumtuhu tasbihun. Menang wae dianggap zikir. Takoni koncone menang wae. Mas melu ora? Apa? Ngene lho. Ya, temannya itu ceriwis banget mau dijawab. Karo opo? Barang ditanya, ngopo to? Sampean ke nopo to karo aku? Ya. Kok ketoke jutek banget. Gini loh, aku ki puasa, aku kira ngerti yo, aku ki puasa. Puasa itu diamnya saja tasbih, mbok takoi terus itu. Yo tak jawab, aku. Ya itu teksnya begitu ya, tetapi bukan berarti kemudian kita tidak harus berbincang dengan yang lain. Bukan berarti kita harus tidur terus ya. Meskipun puasa kita dianjurkan untuk sholat sunnah, dianjurkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, dianjurkan untuk bersolawat, zikir dan lain sebagainya. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, was-shaimina fi syahri Ramadan ya. Was-shaimina fi syahri Ramadan. Ya. Di antara golongan yang dirindukan oleh surga itu adalah orang yang puasa pada bulan Ramadan. Puasa. Puasa enggak? Puasa Pak. Oh, berarti termasuk golongan yang dirindukan oleh surga. Ya. Orang yang melaksanakan puasa Ramadan termasuk golongan yang dirindukan oleh surga. Mau masuk surga? Sekarang apa besok? Atau duluan? Ada yang pernah ke surga? Belum tahu? Belum survei ya? Ya. Kalau kita ingin termasuk yang dirindukan oleh surga, diantaranya adalah orang yang shaimina fi syahri Ramadan, orang yang puasa pada bulan suci Ramadan. Nah itu dijelaskan di dalam kitab ini. Ada satu kisah hukiyah anna rajulan ismuhu Muhammad. Kana la yusalli qattun. Ya, ada kisah, ada cerita seseorang ismuhu Muhammad, namanya Muhammad. Kana la yusalli qattun. Muhammad ini babar blas gak tahu sembahyang. Muhammad ki jarang sembahyang. Ya, namanya Muhammad ya, diceritakan di dalam kitab ini. Fa idza dakhala Ramadan, ketika mancing cara wong kulon kuwi. Mancing bulan Ramadan, ketika memasuki bulan Ramadan, yuzayyinu nafsu bisyabi wa thayyib ya. Kemudian dirinya itu menghiasi anggota tubuhnya itu dengan pakaian yang bagus-bagus, dengan wewangian ya. Bahkan apa?
bahkan melaksanakan ibadah-ibadah, ya. Bahkan melaksanakan ibadah sholat yang dulu tidak dilaksanakan, mengqadha sholat. Ya. Sampean pernah ninggalke sholat apa belum? Belum pernah? Tenane. Pernah ninggalkan sholat enggak? Ini ada seorang laki-laki, ya, jarak tahu sembahyang. Ketika memasuki bulan Ramadan, dikisahkan, laki-laki ini menyambut dengan riang gembira. Ya, pakaian-pakaian yang bagus, wewangian, pergi ke masjid, ke mushola sholat, mengqadha sholat yang lalu, ya. Sampai kemudian, ya, ditanya, faqila lahu lima taf'alu dzalika, ana sing takon, atau Mas, sampean ki ngopo to rada miring apa piye? Kok tiba-tiba aneh gitu loh. Kenapa engkau melakukan seperti ini? Dijawab, faqala hadza syahrut taubah war rahmah wal barakah. Ini itu, kata si Muhammad ini itu bulannya taubat, bulannya rahmah, kasih sayang, bulannya berkah. Siapa tahu asa Allah, siapa tahu Allah dengan kelebihannya akan mengampuniku. Oh. Menurut dia, famata, kemudian wafat. Ya. Kemudian diceritakan, setelah wafat ini ada yang bermimpi. Ma fa'alallahu bika, apa yang engkau perbuat, ya, kepada. Setelah wafat ini, ada yang bermimpi apa yang Allah perbuat kepada engkau. Faqala ghafaroli Rabbi. Wah, ternyata Allah mengampuniku. Kenapa? Dengan hormat bulan Ramadan, ya, dengan mengagungkan bulan Ramadan. Wah, Masya Allah. Jadi dengan menghormati, dengan mengagungkan bulan Ramadan, ternyata dia mendapatkan ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi engkau ini yang sholatnya Masya Allah. Terawih. Terawih gak tahu carry. Full ya. Urung mulai wis mangkat. Wah, kan? Keren. Pokoknya selalu, always. Ya 20 rakaat. Wah, keren ya. 23 dengan witir, ya kan? Doanya suwi banget, ya. Wong kategorinya qiyamul lail, ya. Iya kan? Loh, tarawih kan kategori qiyamul lail, sunnah, ya. Sunnah tapi unik. Kenapa? Karena ya hanya bisa dilaksanakan pada bulan Ramadan. Sampean jangan di luar bulan Ramadan, wah biyen aku pas Ramadan tidak tarawih, aku tak tarawih saiki Syawal tarawih, enggak bisa. Oleh karena itu eman-eman kalau enggak tarawih. Insya Allah kalau yang di sini belum ada yang bolong ya. Masya Allah, masih full ya. Ya, sholat subuh yo jamaah semua nggih. Masya Allah. Mas indah ya. Duhur jamaah, asar jamaah ini ini calon menantu idaman ini. Ya. Khataman Qur'annya terus ya kan. Sholat duha yo dilakoni, Masya Allah. Sholat hajat dilakoni, sholat tahajud, ya kan. Yo sahur yo tertib, sholat subuh, bar subuh yo tadarus meneh. Wah, enggak ada yang tadarus, yang waktu subuh tidur enggak ada ya. Ya, mudah-mudahan demikian. Saya husnudzon, husnudzon insya Allah seperti itu, ya. Seperti itu ya. Seperti itu ya, eman-eman ya. Kalau kita tidak memanfaatkan bulan Ramadan itu eman. Kenapa? Ya bulan Ramadan ini banyak sekali keutamaannya. Suhufnya Ibrahim dulu diriwayatkan diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Di kitab ini dijelaskan, kitab Taurat diturunkan pada malam ke-6 bulan Ramadan. Ya. Apalagi Al-Quran juga diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jelas sekali. Oleh karena itu, eman-eman ini mahasiswa baru semester 2 ya. Semester 2, Mas. Ya masih kinyis-kinyis ya. Ya eman-eman, mari seringlah baca Quran ya kan. Seringlah ibadah-ibadah yang lain ya. Meskipun ibadahnya melalui handphone. Handphonenya enggak pernah mati, isinya tadarus. Ya.
Ya, sampai baterainya entek meneh, wah, sambil dicas sambil tadarus ya Allah ya. Ya, di kos tadarus ya kan, kontraan ya tadarus ya kan. Qur'ane nganti lecek ya. HP-ne yo nganti rusak. Ya sesuk njaluk meneh insyaallah dikabulkan kok. Bu, HP-ne kula niku rusak. Lah kok iso rusak? Mergo nganu sak bulan penuh saya pakai tadarus, Bu. Saya yakin langsung dikabulkan ya. Ya mbak-mbak juga begitu ya kan. HP-nya sampai rusak paketan entek rapopo nggo ngaji kok. Nggo tadarus ya. Sampai kemudian aplikasi-aplikasi PS-nya hilang kabeh. Ora tambah Ramadan malah tambah download meneh. Nganu Pak, ngabuburit Pak. Daripada saya maksiat Pak. Wah, lebih baik saya PS-an Pak. Ya itu cara saya meminimalisir kemaksiatan Pak. Ya monggo lah variasi jenenge siswa tapi maha. Wah, keren kan? Sudah bisa menentukan dirinya sendiri, sudah bisa mengelola dirinya sendiri. Ya itulah yang bisa saya sampaikan. Jadi setidaknya sore ini kita ngaji kitab Durratun Nasihin disebutkan di sini apa? Tadi ada 4 ya. Golongan yang disebutkan di dalam hadis Nabiullah Muhammad SAW. Ada 4 golongan yang dirindukan surga. Pertama, apa? Yang pertama, talil Quran. Ya, siapa saja yang gemar istiqamah membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafidil lisan. Siapa saja yang bisa menjaga lisannya. Yang ketiga apa? Wamut imil ji'an ya. Orang yang memberi makan kepada orang yang lapar, alias kepedulian terhadap manusia atau kepada orang lain. Yang keempat apa? Waswaimina fi syahri Ramadan. Itulah 4 golongan yang dirindukan surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang dirindukan surga. Amin amin ya robbal alamin. Sudah muda, mahasiswa, ibadah kentang, masya Allah kan. Maca Qur'ane apik, salat sunah komplit. Wah, pokoknya mbak-mbak tinggal milih Mbak. Wah, kan? Kurang apa kan? Kurang soleh apa? Ya, calon menantu idaman kan? Ya mbak-mbak juga begitu, calon menantu idaman, maca Qur'ane apik ya kan? Salate komplit. Wah. MC-ne apik, wah mau kan? Maca tahlil yo apik, wah maca Quran yo apik, keren kan? Ya setidaknya kita ngaji setiap Senin sore dan Kamis sore ya, jam 4 sampai jam 5. Nanti ada khatmil Quran, ada bacaan tahlil, ada Asmaul Husna jam 5 sampai selesai kita ngaji kitab. Mudah-mudahan manfaat barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Bisril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa dhimmi sultanik. Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa man ijtama'na huna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyakum min ahli sari wa dhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.